Tuh, kakak ngomong kakak. Kakak. Kan bising, berarti suara besar kali tuh. Oke, tes. BNN itu, BNN. Terus kalau dari orang aku nggak. Mantap pengadilan. Oh, ini cocok ketua pengadilan nih. Tes dulu ya Pak ya, tes ya. Suaranya bisa kedengaran atau enggak ya Pak ya? Gimana BNN? Kayak live aja bikin. Anmut. Tes. Udah, coba. Dari situ dia. Ini boleh ditarik lagi nggak? Coba tes satu-satu dulu. Bang, coba tes. Tes. Dengar Bu? Tes. Dengar kan? Di sini nggak kedengaran. Di sini. Suara aku nggak Iya, dengar. tapi di situ nggak ada kedengaran suaranya. Coba lagi. Tes. Di sini ada. Tes. Udah. Tes. Tes. Pindahan laptopnya ke sana. Iya, enggak, ini udah host. Oh, itulah. Mesti keluar lagi. Coba tes dulu satu-satu Bang Kojek. Suaranya. Punya Bapak Iya, udah coba. oke. Oke, berarti pembicara. Ini tinggal. Tes. Tapi tempat Kiki apa? Tempat Kiki kedengaran, di sini nggak kedengaran. Tes. Iya, coba dengar di sana Bang. Iya, coba di sana Bang. Ke Polda. Tes. Cuma tempat Ibu doang nggak kedengaran ya? Ini? Posyankum kok nggak bisa di-unmute? Udah unmute. Hah? Udah. Sini. Oh, dibuka. Iya, kok nggak mau dia? Belum di-scan di sana, Bu. Kan ditanya. Oh, nggak di-scan-nya ya. Coba telepon ke si Kojek. Si Kojek nggak tahu nge-scan-nya, aku rasa itu. Halo, Coba. Yes. Coba aku teleponkan dia. Oh, udah dibukanya kok. Bukan. Dengar kok, dengar. Kecil. Cek. Satu. Kecil suaranya ya. Posyankum. Cek, satu, cek. Kan Kalau suara kita dari sini, Bu. Dengar, Bu. Iya, karena ini sekalian menampilkan gambar sama suara. Jangan. Sudah dengar, Bu. Ini dengar Tapi kok kecil kan suaranya? Bapak dengar, Pak, dengar. Ah, coba.
Ya? Dengan Bang Ojek memang tadi bilang Oh, story. pantas lah. Dikecilin Dengar, memang dengar. sama Bang Ojek biar enggak Punya siapa? semuanya tiga-tiganya. Iya tadi 48 cuma menaikkan video. Iya, Menurutku pertama kecil kan. Menurutku biar aja besar kita di sini ya. Oh, dikecil. Iya. Iya, takut soring tadi Pak, jadi dikecilin. Cek, satu, cek. Oh, di situ harus diokekan. Cek. Mana Pak? Oh, gitu. Juga gitu. Iya, nanti yang enggak kan enggak ribut. Bang Ojek, kedengaran nggak suaranya? Dengar, dengar, dengar. Dengar. Suara komputernya dibesarkan. Biar kedengaran di sana, biar kedengaran di sini. Udah habis, Pak. Udah. Ini yang belum habis. Kecil 50. Oh, mau. Coba ngomong. Tes. Dengar, Dek. Siapa? Dengar, Pak, dengar. Dengar, dengar. Obatnya rambut saya tuh. Kasih gigi, dimatikan yang lain. Terus nanti Pak Ojek. Suara dengar. Suaranya dengar sih. Bapak dengar. Dengar Iya. suara apa? Di Udah sana dengar suara di sini. dengar. Oh, dengar. Udah jelas. Iya, iya. Heeh. Oke. Terus. Dek, buka dulu kita tes. Dek, buka. Oh iya. Nanti kalau mulai baru kita tutup. Kalau buka itu klik itu. Iya, Pak. Oh, yang menutup itu kita juga dari Iya, sini. heeh. Ini enggak muncul gambarnya. Enggak diinikannya. Kan bisa dia dibuat Iya, login tanpa video. dihilangkannya ya. Kita buat aja komen harap untuk Ini buka aja. biar udah Bu, mereka yang belum buka. Oh, Udah kita ini kan. Kita komen aja gitu, harap untuk menampilkan video gitu. Ya kan Bu? Kayak kemarin orang keuangan iya, gitu juga dibuatnya. menampilkan gambar. Heeh. Connect to video aja. Kayak mana ya? Apa sahabat pakai itu? Dan Oh, ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang perlu pakai itu. Harap untuk mengkonekkan video gitu ya. Cukupnya nulis. Mengkoneksikan ke video gitu Bu, atau Eh, menghubungkan ke video gitu. connect enggak? Karena untuk connect ke video gitu. Connect ke video. Video. Nah, itu aja. 14 yang terakhir dirubah berdasarkan undang-undang nomor 3 Min, kita tahun 2009. buka aja sama suaranya nanti semua adik biar coba tes ya. Jadi buka sih mereka yang belum mau ini. Udah kita tanya. Mereka yang masih ngemut cek satu utasan polisi belum ada. belum masuk. Mau coba Pak? Pak Sangkot mau coba? Coba nampilkan apa? Slide. Kita coba tes dulu ya. Mau coba. Oh, lah, kita lagi WhatsApp pula, Bu. Ya. Usah di dokumen. Ya, di sini. Tanya Syauti. Tanya Syauti nomor 6. WhatsApp Ini dokumen pula aja ya. langsung. Oh iya. Apa yang kita buka langsung muncul di situ rupanya. Lambat. Udah, udah. Udah. Ada deh. Itu nanti tampilannya ya Pak. Muncul kan Pak di situ kan?
Nanti Bapak bilang next aja. Nanti kami yang di sini. Hari 4 tuh nggak muncul. Hah? Di tempatmu nggak muncul, Kak? Nggak muncul. Nggak kayak gini. Ini doang. Di mute aja lampunya semua dulu. Dibuat dulu semua nggak? Dimut. Iya, siapa yang ngomong? Dibuka. Dia ini kan nampilkan ke sini. Ini, kalau ini muncul. Itu? Iya. Oh, yang itu baru berarti. Jalan kan? Ih, nanti perkenalkan namamu. Iya lah, disebutkan nama saya moderator, ya kan. Jalan kan, Kak? Iya jalan. Enggak diangkat lah. Apa kejaksaan? Mood ya. Cuman aku sampai yang baru ada cuma yang baru ada cuma KMN. Yang baru ada? Iya. Ini 1, 2. Sama pekatnya. Iya sama. Iya. Baru 3. Baru 4. Jadi kayak mana? Kita rapat nanti sore gitu, Bu. Ya. Kalau memang mau rapat, sore aja. Ya, kalau enggak Senin, Selasa. Iya. Ya, Selasa. Sudah, Bu. Udah diimpet apa semua? Nanti yang masuk belajar tengah-tengah aja. Langsung aja nih. Mulai aja ya Pak. Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizkyanti Amalia Septiani. Di sini saya selaku moderator dalam acara sosialisasi kali ini. Hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 karena seperti yang kita ketahui, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung ini demi terwujudnya peradilan modern berbasis teknologi informasi sebagaimana cetak biru pembaruan peradilan 2010 sampai 2035. Untuk itu, kepada para partisipan diharapkan agar menghidupkan videonya dan menonaktifkan audionya. Selanjutnya, sebelum kita ke acara inti, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Bapak Muhammad Yusuf Prihardi, Girsang Sarjana Hukum, Magister Hukum. Pada Bapak dipersilahkan. Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Maha berkuasa atas segala kehendak dan keinginan makhluknya. Izinkan kami atas nama Lembaga Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengaturkan rasa terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang berkenan mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 pada hari yang berbahagia ini. Sebagai instansi publik yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka sudah kewajiban bagi kami untuk melaksanakan dan mensosialisasikan perma ini sebagai produk hukum berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Fiat Justitia Ruat Kolum adalah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Itu yang ada giumnya ya, dari Lucius 43 sebelum Masehi. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada awalnya di sini, pada saat pemerintah menetapkan, pada awal-awal pemerintah menetapkan langkah pencegahan penularan dan penyebaran virus COVID-19, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sempat menunda persidangan sampai beberapa minggu ya, 1-2 minggu. 1 minggu, 2 minggu, yang pada saat itu memang masing-masing instansi menerima instruksi dari atasannya masing-masing. Polres pada saat itu menerima instruksi dari Kapolri, Kejaksaan Negeri menerima instruksi dari Jaksa Agung, Lapas Tebing Tinggi menerima instruksi dari Menkumham. Demikian juga pengadilan menerima instruksi dari Mahkamah Agung. Jadi kami berinisiatif pada saat itu mengundang pihak Criminal Justice System, sistem peradilan pidana yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk datang, kami mengundang untuk datang bermusyawarah sehingga lahir kesepakatan tanpa mengenyampingkan instruksi masing-masing instansi. Sampai kemudian Mahkamah Agung bersama Jaksa Agung, Kejaksaan Agung, dan Menkumham melakukan kesepakatan bersama pada tanggal 13 April 2020 tentang pelaksanaan persidangan secara elektronik ini. Tanpa melanggar hak terdakwa penasihat hukum, pada saat ini juga ke belakang Pengadilan Negeri Tebing Tinggi juga sudah melaksanakan persidangan secara elektronik dan secara manual tanpa mengenyampingkan hak terdakwa serta bentuk implementasi dari pencarian keyakinan hakim. Persidangan secara elektronik itu
baru dilakukan setelah mendapat persetujuan dari para pihak, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukumnya. Baru kemudian dituangkan dalam penetapan majelis. Baru dilaksanakan persidangan secara elektronik. Selanjutnya secara yuridis, kami berharap Perma nomor 4 tahun 2020 ini dapat dijadikan payung hukum dalam mengimplementasikan dan menangani pada kondisi yang pada saat ini terkait pencegahan, penularan, dan penyebaran virus COVID-19. Di sini kami sengaja melakukan sosialisasi ini secara daring, di samping untuk pencegahan penularan COVID, kemudian jangkauan partisipan juga sangat luas, karena kami menganggap bahwa substansi dalam Perma nomor 4 tahun 2020 ini mengandung norma hukum formil. Jadi sementara hukum ini sendiri, substansi hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum itu sendiri. Sehingga kami menganggap bahwa semua kita, baik kita maupun masyarakat luas, punya kepentingan yang sama untuk menegakkan hukum dan menegakkan keadilan di negara ini. Kepada setiap personil yang terlibat dalam kegiatan ini, kami mengucapkan atas nama pimpinan, mengucapkan terima kasih atas kinerja dan atensinya sehingga terlaksananya acara ini. Demikian juga kepada para peserta, saya atas nama kelembagaan mengucapkan terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Selanjutnya kita akan acara intinya yaitu sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Bapak Sangkot Lumban Tobing, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang merupakan hakim pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Dan kepada para peserta, di akhir sosialisasi nanti akan ada pertanyaan, akan ada sesi tanya jawab, dan kepada para peserta bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan nanti akan kita pilih siapa yang akan bertanya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Sangkot Lumban Tobing, Sarjana Hukum Magister Hukum, dipersilahkan. Cek. Baik, yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Bapak Ibu seluruh peserta sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Mahkamah Agung telah menerbitkan peraturan yaitu Perma nomor 4 tahun 2020. Perma ini memang sengaja diterbitkan untuk mengakomodasi persidangan kita, khususnya perkara pidana yang mungkin mengalami kendala di awal-awal pandemi COVID-19. Oleh karena pertemuan secara fisik dihindari, diminimalisir, baik itu untuk seluruh kegiatan, baik bersifat keagamaan, politik, ekonomi, termasuk kita yang berada di dalam lingkungan penegakan hukum. Kemudian Perma ini sudah diundangkan juga ya di Kemenkumham dalam berita acara negara, kemudian disebarluaskan ke seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Jadi sengaja memang kami mengundang Bapak Ibu, khususnya yang berada penegak hukum yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi,
supaya kita sama-sama mengetahui, sama-sama bisa memahami apa itu Perma nomor 4 tahun 2020. Perma ini secara prinsip ya hanya melengkapi, hanya menambahkan saja poin-poin yang sebelumnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Hal-hal yang bersifat elektronik nantinya akan kita lakukan dan kita koordinasikan di kemudian hari ya, jika mengalami hambatan atau ada hal-hal yang bersifat teknis di luar kemampuan kita. Baik, apa itu Perma? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, lembar kedua ya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Kenapa itu diterbitkan? Seperti yang sudah saya sampaikan dan disampaikan oleh Pak Ketua, tujuannya tidak lain hanya untuk mempermudah, untuk membantu para pencari keadilan untuk mengatasi hambatan atau rintangan sehingga terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dan kenapa itu diterbitkan? Ya karena kondisi di dunia atau di negara kita yang sedang terjadi, yaitu adanya wabah atau pandemi Corona atau COVID-19. Perma ini memiliki 20 pasal, mulai dari pasal tentang definisi sampai dengan ketentuan penutup. Tentang definisi mungkin bisa kita lihat dari Perma yang sudah kita sebarkan bersama-sama dengan undangan, dan nanti di sini juga akan kita share juga melalui filenya ya, soft copy-nya, dan bisa kita download, kita sebarkan kembali kepada teman-teman kita. Kemudian di dalam pasal 2 dituliskan bahwa hakim atau majelis hakim, panitera pengganti penuntut umum, dan terdakwa melakukan persidangan sebagaimana biasanya, yaitu berada di ruang sidang pengadilan. Ini jika persidangan dilakukan dalam keadaan normal atau karena adanya hal-hal yang bersifat khusus dan disepakati oleh para pihak. Kemudian di dalam pasal 2 ayat 2 dibunyikan bahwa hakim atau majelis hakim, panitera pengganti, dan penuntut umum dapat bersidang di dalam ruang sidang, sedangkan terdakwa posisinya di dalam rumah tahanan, baik itu lapas ataupun rumah tahanan pihak kepolisian. Di awal-awal pandemi dulu, ya kita sempat memang kesulitan karena Kemenkumham telah menerbitkan seperti suatu kebijakan bahwa tahanan atau terdakwa tidak dapat dikeluarkan dari tahanan dengan alasan keamanan kesehatan. Nah, itu tentu menjadi kendala atau masalah ya untuk berlangsungnya persidangan secara biasa. Oleh karena itu, kita sudah melakukan pertemuan ya di awal-awal dulu untuk mencari langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan kita sepakati persidangan dilakukan secara elektronik, baik itu via Zoom dulunya ataupun aplikasi lain yang memungkinkan kita dapat melakukan persidangan secara audio dan visual. Kemudian ada juga aturan tentang bahwa selain terdakwa yang berada di rutan melakukan persidangan secara elektronik, penuntut umum juga dapat melakukan persidangan di kantornya, yaitu kantor kejaksaan. Kalau di sini ya berarti kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Posisi PH di mana? Kalau posisi PH, penasihat hukum dalam hal terdakwa didampingi penasihat hukum, penasihat hukum itu
berada dalam satu ruang dengan terdakwa. Namun jika tidak dimungkinkan berada dalam satu ruangan dengan terdakwa, penasihat hukum dapat bersidang baik di kantor kejaksaan maupun di pengadilan langsung secara fisik. Tata cara persidangannya ya itu memang harus terlihat secara utuh atau menyeluruh, melingkupi terdakwa, penasihat hukum, penuntut umum, serta seluruh isi ruangan tempat para pihak melakukan persidangan. Selanjutnya di dalam pasal 3 tentang dokumen-dokumen yang terkait untuk perkara itu disampaikan dalam bentuk PDF, bukan dokumen atau doc, RTF atau yang lain. Kenapa harus dalam bentuk PDF? Supaya seandainya nanti dokumen tersebut mengalami transmisi atau perpindahan, kita email, kita pindahkan melalui flash disk misalnya, itu tidak mengalami perubahan bentuk maupun isi, karena dalam bentuk dokumen biasanya jika softwarenya berbeda, upgrade-annya lain, itu akan mengalami perubahan dan hasilnya menjadi kurang bagus. Kemana dikirim? Itu kalau misalnya penuntut umum melimpahkan berkas selain di luar berkas fisik ya, seandainya pelimpahan secara elektronik, itu dapat dilakukan pelimpahan secara elektronik melalui email, bentuk PDF, berikut seluruh dokumen yang dibutuhkan termasuk foto-foto, barang bukti jika ada, dan nantinya panitera pengganti atau pihak kepanitraan akan mencetak atau memprint out seluruh dokumen yang dikirimkan tersebut. Kemudian majelis hakim akan membaca, sebelumnya ketua pengadilan negeri akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut dan dilakukan penomoran seperti biasanya. Selanjutnya dokumen-dokumen yang dikirimkan misalnya tentang pembelaan, tentang tuntutan, replik duplik, nanti memang akan disinggung di pasal-pasal berikutnya. Itu sebelum dibacakan harus sudah lebih dahulu dikirimkan ke email atau pos elektronik pengadilan, dan setelah dibacakan pengadilan akan meneruskan atau memforward file yang dimaksud kepada pihak terdakwa atau penasihat hukum. Jika itu dokumennya berupa pembelaan, pengadilan akan meneruskan file dimaksud kepada pihak penuntut umum untuk dapat dibaca dan menganalisanya. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam hal ini saya tidak pasal per pasal ya, seperti yang di slide yang saya susun. Dalam hal terdakwa mungkin tanpa yang tidak didampingi penasihat hukum, tidak memiliki domisili elektronik dan dia tidak ditahan, itu dikirimkan secara manual sebagaimana biasanya. Kita masuk ke pasal 6. Ya. Di ayat 1 dituliskan bahwa penetapan hakim atau majelis hakim tempat pelaksanaan sidang dikirim kepada penuntut umum secara elektronik. Mungkin selama ini memang yang masih berjalan adalah petugas kami langsung ke kantor kejaksaan mengirimkan secara fisik, namun setelah keluar peraturan Mahkamah Agung ini, kita bisa menyampaikan penetapan-penetapan yang dimaksud secara email. Dan untuk itu mungkin pihak kejaksaan bisa menunjuk petugas yang setiap harinya akan memeriksa surat atau email yang akan kita kirimkan. Selanjutnya, setelah menerima panggilan penetapan hari sidang, penuntut umum dapat menyampaikan panggilan sidang kepada terdakwa melalui domisili elektronik. Domisili elektronik ini seperti email ya, email, kemudian bisa lewat WhatsApp, SMS dan sejenisnya menggunakan elektronik, baik itu laptop maupun by phone. Sekarang mungkin lebih simpel ya, kita punya Android, kita bisa melakukan tugas-tugas pengiriman dokumen dimaksud.
Kemudian bagaimana jika terdakwa tidak ditahan? Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa panggilan langsung kepada email terdakwa atau melalui nomor handphone terdakwa yang bersangkutan. Jika dia tidak memiliki atau tidak punya email atau sejenisnya, ya surat manual dengan tembusan kepada lurah atau kepala desa tempat domisili terdakwa. Jangka waktunya sama seperti di KUHP, dan khusus untuk pengadilan militer di ayat 6 itu ditembuskan kepada atasan terdakwa anggota militer tersebut. Panggilan ya, dianggap telah sampai atau telah diterima jika telah terkirim. Artinya misalnya kita SMS, kita email, kita WA, itu dianggap telah terkirim. Seandainya pun terdakwa tidak membaca, tidak membuka emailnya, itu tidak menjadi alasan yang bersangkutan menyatakan tidak menerima panggilan sidang tersebut. Kemudian kita masuk ke pasal 7 tentang persiapan persidangan. Persiapan persidangan ini sama ya Bapak Ibu, seperti persidangan konvensional sebelum-sebelumnya. Panitera pengganti memeriksa kesiapan peserta sidang dan melaporkannya kepada hakim atau majelis hakim yang akan memimpin persidangan. Jika persidangan dilakukan secara elektronik, panitera pengganti atau teknisi juga harus memastikan kondisi atau kesiapan dari para pihak, apakah sudah memenuhi persyaratan, misalnya ruangan dari pihak misalnya penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa sudah terlihat dengan baik, suara dari para pihak sudah terdengar dengan jelas. Kemudian ada satu yang mungkin jadi catatan ya, ini mungkin bagi pihak lapas atau rutan, begitu juga dengan Polres. Seandainya tahanannya bersidang dari Polres, ya biasa ini kan selama ini dibawa ke belakang pengadilan ya, di ruangan jaksa. Jika dilakukan di ruangan misalnya di Polres, itu selain kamera yang langsung berhadapan dengan terdakwa, dilengkapi dengan alat audionya, juga harus ada kamera dari jarak jauh yang memantau keadaan sekitar posisi atau keberadaan terdakwa. Selanjutnya di ayat 6, panitera pengganti mencatat jalannya persidangan baik yang terjadi di dalam ruang sidang maupun yang ada di ruangan tempat terdakwa atau penuntut umum berada. Bagian kedua ya di pasal 8 dakwaan dan keberatan. Ini sama ya. Surat dakwaan, keberatan, eksepsi, pendapat penuntut umum dibaca sesuai dikirim, ini saya maksud, sesuai pasal 2 ayat 1 dan 2 di peraturan yang sama. Kemudian saya sudah singgung juga tadi di awal, jika persidangan dilakukan secara elektronik, dokumen-dokumen yang dimaksud ya di dalam pasal 8 ayat 1 tersebut harus dikirimkan kepada majelis hakim melalui domisili elektronik pengadilan tempat bersidang. Kemudian file atau dokumen yang sudah kita terima akan kita forward ke pihak lain atau ke misalnya dari penuntut umum kita forward ke terdakwa atau kepada penasihat hukumnya. Selanjutnya atas eksepsi tentu majelis hakim akan mengeluarkan ya putusan sela. Putusan sela dibaca sebagaimana biasa. Namun jika dianggap dalam keadaan tertentu, putusan sela dapat dibaca atau pembacaan putusan tersebut dilakukan secara elektronik. Nah, pembacaan ini secara elektronik ini artinya majelis hakim tetap berada di dalam ruang sidang dan file putusan sela tersebut di-upload dan dikirimkan kepada para pihak. Jika dalam perkara perdata, Mahkamah Agung sudah membuat
aplikasinya, yaitu aplikasi e-court. Kalau dalam perkara pidana belum ada, mungkin menyusul ya di kemudian hari. Saya singgung sedikit tentang Perdata. Para pihak di situ sudah langsung memiliki akun. Jadi kita upload ke aplikasinya, para pihak langsung dianggap telah menerima dan mengetahui isi putusan tersebut. Dalam perkara pidana, kita akan emailkan kepada para pihak, dan jika email tersebut sudah terkirim, ada notifikasinya terkirim, putusan tersebut dianggap sudah sampai ke yang bersangkutan dan dianggap sudah mengetahui. Selanjutnya tentang upaya hukum berlaku sebagaimana di dalam KUHP. Bagian ketiga, saksi dan ahli. Bapak Ibu, tentang pembuktian, alat bukti ya, khususnya untuk saksi dan ahli, sama tentang penyumpahannya. Sebelum memberikan keterangan, wajib disumpah kecuali ditentukan lain, misalnya anak yang berusia di bawah 15 tahun atau ahli yang tidak saksi yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan pihak terdakwa. Dalam hal saksi atau ahli yang memberikan keterangan di luar gedung pengadilan, saksi atau ahli yang dimaksud itu disumpah di tempat saksi atau ahli tersebut berada. Misalnya dia di kantor penuntut umum atau kejaksaan, saksi atau ahli tersebut disumpah di tempat kantor penuntut umum tersebut. Dalam hal saksi atau ahli yang berada di luar wilayah hukum pengadilan yang menyidangkan perkaranya, nanti akan dikoordinasikan dengan ketua pengadilan tempat saksi atau ahli tersebut akan memberikan keterangan. Di pasal 11, tata pemeriksaan saksi ahli itu sesuai dengan hukum acara, sesuai dengan KUHP. Pemeriksaan ahli atau saksi dilakukan di dalam ruang sidang meskipun persidangan dilakukan secara elektronik. Artinya sekalipun saksi atau ahli yang dimaksud di dalam ruang sidang, sidangnya tetap dilakukan secara elektronik untuk terdakwa, penasihat hukumnya maupun penuntut umum. Kemudian, seperti saya sudah singgung tadi ya, di ayat 3 huruf B, pasal 11 ayat 3 huruf B, pengadilan tempat saksi yang berada di luar wilayah hukum, pengadilan yang menyidangkan perkara, itu posisi ahli atau saksi, misalnya dia di Medan, dia akan datang ke PN Medan. Kemudian di sana dia melapor bahwa yang bersangkutan akan menjadi saksi atau ahli untuk perkara yang disidangkan, misalnya di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Selanjutnya kita akan berkoordinasi supaya ketua pengadilan yang dimaksud itu menentukan hakim atau panitera pengganti untuk mengawasi jalannya pemeriksaan saksi atau ahli yang dimaksud. Bagaimana dalam hal saksi atau ahli berada di luar negeri? Nah, ini sama ya, hanya saja ditegaskan lagi. Saksi atau ahli tersebut akan diambil keterangannya di kantor kedutaan atau konjen konsulat jenderal dengan didampingi atau diawasi petugas yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga tersebut. Ayat 4 sudah kita singgung, begitu juga dengan ayat 5. Nah, ini para pihak yang akan menghadirkan saksi, ya baik penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa, sebelum berlangsungnya acara pemeriksaan terhadap saksi yang dimaksud, penuntut umum atau penasihat hukum terlebih dahulu menginformasikannya kepada pengadilan atau PP, panitera pengganti yang bersangkutan, tentang jumlah saksi atau ahli yang akan dihadirkan, serta menginformasikan akun saksi atau ahli supaya bisa di-invite dan masuk ke akun persidangan kita. Juga mengirimkan dokumen-dokumen lain yang terkait, misalnya tentang ahli, yaitu kurikulum vitae yang bersangkutan.
pasal 12. Nah, di sini sebetulnya sama ya, untuk khusus saksi yang identitasnya wajib dirahasiakan. Kalau dalam persidangan secara konvensional itu yang bersangkutan boleh tidak hadir di dalam ruang sidang, keterangannya diberikan di depan pejabat yang berwenang, misalnya di depan notaris, di depan camat, dan dicatatkan kemudian dikirimkan ke pengadilan. Keterangan tersebut nilainya sama sebagaimana yang didengar dalam ruang persidangan. Bagaimana dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik, si saksi tersebut dimintai keterangannya, ditanya-tanya seperti itu, hanya dengan format audio. Videonya kita tutup untuk menjaga keamanan saksi yang dimaksud. Misalnya untuk perkara terorisme, untuk perkara tindak pidana narkotika, untuk tindak pidana yang sifatnya membahayakan HAM berat seperti itu, saksi ya boleh dimintai keterangannya tanpa terlihat gambarnya. Hal ini diatur juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Baik, kita masuk ke pasal 13 bagian keempat tentang pemeriksaan terdakwa. Baik ya, Bapak Ibu peserta sosialisasi. Untuk pemeriksaan terdakwa pada prinsipnya sama dengan pemeriksaan saksi atau ahli, dilakukan sesuai dengan KUHP, dan dalam hal pemeriksaan terhadap terdakwa yang dilakukan secara elektronik, jika dia berada di dalam rutan, maka dia memberikan keterangan dari rutan atau rumah tahanan tempat terdakwa ditahan. Dalam hal rumah tahanan tidak memiliki fasilitas untuk melakukan persidangan secara elektronik, maka terdakwa akan dibawa ke kantor kejaksaan atau penuntut umum. Selanjutnya, dalam hal terdakwa tidak ditahan, terdakwa yang bersangkutan dapat memberikan keterangan dia datang ke kantor kejaksaan atau kantor penuntut umum atau di tempat lain yang ditetapkan oleh hakim yang bersangkutan atau majelis hakimnya. Selanjutnya di ayat 3 terkait dengan ayat 2 huruf C, belum Bu, masih yang ini. Ya, terkait dengan ayat 2 huruf C, yaitu terdakwa tidak ditahan, seandainya terdakwa memberikan keterangan di luar wilayah hukum pengadilan yang bersidang, maka KPN tempat terdakwa memberikan keterangan, misalnya di Jakarta, di Medan, atau di tempat yang jauh, itu harus memberikan atau menyediakan fasilitas untuk terdakwa memberikan keterangan, dan selanjutnya menunjuk hakim atau panitera pengganti untuk mengawasi jalannya pemeriksaan. Hakim atau panitera pengganti yang mengawasi tersebut tidak perlu menggunakan atribut persidangan, jadi hanya menggunakan pakaian dinas atau pakaian biasa. Bagian kelima tentang barang bukti. Nah, barang bukti ya, untuk pelimpahan berkas dan persidangan dilakukan secara elektronik, barang bukti tetap berada di kantor penuntut umum. Kemudian barang bukti yang ada dalam berkas itu bisa diperlihatkan secara elektronik ya, melalui gambar atau rekaman video. Misalnya barang buktinya handphone, sepeda motor, cukup difoto atau divideokan dan dikirimkan ke pos elektronik atau email pengadilan negeri yang menyidangkan perkaranya. Bagaimana dengan barang bukti berupa dokumen? Ya, dokumen tersebut yang sudah ada di dalam berkas, kemudian diverifikasi atau disesuaikan dengan dokumen asli atau filenya yang sudah dikirimkan bersama-sama pada saat pelimpahan berkas perkara secara elektronik. Itu dari penuntut umum. Bagaimana dengan pihak terdakwa? Sama ya, saya kira sama seperti yang dimiliki
dengan oleh penuntut umum. Pihak terdakwa juga dapat mengirimkan ya barang bukti atau dokumen melalui pos elektronik ya berupa foto atau video. Selanjutnya majelis hakim akan memverifikasi atau mencocokkan bukti yang diperlihatkan dengan bukti yang dikirim secara elektronik. Kita lanjutkan Bapak Ibu, setelah selesai pemeriksaan terdakwa, kita masuk kepada tahap tuntutan, pledoi atau pembelaan. Kemudian jika ada replik, jika ada duplik juga kita terima, ya kita lakukan secara sesuai dengan KUHP, sesuai dengan hukum acaranya, dan dokumen-dokumen yang dimaksud ya seperti tuntutan, pembelaan, replik duplik sudah harus dikirimkan terlebih dahulu ke pos elektronik pengadilan, dan setelah dibacakan file-file tersebut akan di-forward atau diteruskan. Misalnya tuntutan, ya file tuntutan akan kita teruskan ke pihak terdakwa. Misalnya terdakwanya ditahan, kita emailkan ke pos elektronik rutan tempat terdakwa ditahan. Jika dia memiliki penasihat hukum, kita juga forward ke penasihat hukum terdakwa tersebut. Tentang putusan pasal 16, putusan dan pemberitahuan putusan, pembacaan putusan sesuai dengan hukum acara yang selama ini sudah kita lakukan, dan dalam keadaan tertentu seperti putusan selah, pengucapan putusan atau putusan akhir pemidanaan itu dilakukan secara elektronik, cukup diupload ke email atau dikirimkan ke pos elektronik para pihak. Dalam hal persidangan pembacaan putusan, terdakwanya tidak hadir atau tidak ada, pemberitahuan putusan dikirimkan ke domisili elektronik terdakwa. Jika terdakwa tidak mempunyai domisili elektronik seperti email atau nomor handphone, maka pemberitaan putusan dilakukan secara manual melalui surat yang ditembuskan kepada lurah atau kades tempat si terdakwa tinggal. John, daftar apanya gimana? Bagaimana jika terdakwa tidak memiliki kediaman atau tempat tinggal atau tidak diketahui, maka putusan tersebut cukup diumumkan di papan pengumuman atau di website pengadilan yang menyidangkan perkaranya. Kemudian di bagian terakhir Bapak Ibu, bagian ke-8 tentang kendala teknis dan akses publik. Dalam pasal 17 dibunyikan bahwa ketika persidangan berlangsung dan terjadi gangguan teknis, demi hukum sidang itu nyatakan diskors, artinya di stop dulu ya hingga gangguan teknis tersebut bisa diatasi. Setelah selesai gangguan, maka sidang dibuka kembali dan persidangan dilanjutkan. Kemudian dalam hal gangguan yang bersifat teknis, misalnya kita putus jaringannya tidak ada ya, atau mati lampu lah seperti itu ya, dan ini berlangsung lebih dari 60 menit, maka persidangan itu ditunda dan dilanjutkan dengan persidangan berikut sesuai dengan jadwal yang sudah disusun, yang ditentukan, dan bisa para pihak melihatnya pada SIPP pengadilan. Kalau di sini ya SIPP Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Selanjutnya di pasal 18 akses publik tetap sama seperti tidak ada kejadian apa-apa seperti pandemi. Jika pengunjung atau penonton sidang mau datang menonton persidangan, bisa langsung. Kita juga di sini menyediakan layar besar ya untuk menampilkan jalannya persidangan. Tentunya pengunjung yang hadir harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Selanjutnya di dalam pasal 19 bahwa ketentuan lain tentang administrasi dan persidangan di luar Perma nyatakan tetap berlaku
dan persidangan secara elektronik yang sudah dilakukan sebelum Perma ini terbit, maka persidangan secara elektronik tersebut tetap dinyatakan sah. Ya, saya kira mungkin itu ya poin-poin dari isi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 yang sudah diterbitkan. Ini sekali lagi kami sampaikan bahwa persidangan secara elektronik ini tidak dimaksudkan dan sama sekali tidak bertujuan untuk mengurangi hak-hak para pihak untuk menyampaikan atau melakukan pembelaan atau mengurangi hak-hak yang sudah diatur di dalam hukum acara, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sifat Perma ini hanya melengkapi, ya, hanya supaya pengadilan di seluruh Indonesia dan persidangan yang dilakukan itu boleh atau sifatnya seragam, sehingga masing-masing tidak memiliki penafsiran atau melakukan persidangan mungkin berbeda ya antara pengadilan yang satu dengan yang lain. Saya kira itu substansi dari Perma nomor 4 tahun 2020, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, ada yang mau kita bahas ya. Mungkin di luar peraturan ini yang mungkin yang sudah pernah kita alami, mungkin kita bisa diskusikan bersama-sama di sini, kita cari solusinya. Nanti kita akan tindak lanjuti baik melalui pertemuan berikutnya atau melalui surat. Saya kira itu atas penyampaian yang saya berikan, kekurangan dan kelebihan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Baik, itulah tadi telah kita dengar sosialisasi mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 yang telah disampaikan oleh Bapak Sangkot Lumban Tobing, Sarjana Hukum Magister Hukum. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab bagi para partisipan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan untuk menuliskan di kolom chat ataupun langsung untuk menghidupkan audio dan langsung bertanya dengan menyebutkan nama, instansi, dan juga pertanyaannya. Dipersilakan kepada para partisipan yang ingin bertanya. Baik ya Bapak Ibu, jadi begini, mungkin ya ini dari lapas sepertinya juga sudah hadir ya. Dari BNN, dari Polres, ada juga advokat ya. Pak Roy, Pak Abdi ya, dengan menggunakan akun Bambang Santoso. Nah, mungkin ada kendala-kendala ya, karena selama ini kita juga sudah melakukan persidangan, mungkin tidak murni persidangan secara elektronik, ya, masih kombinasi lah saya kira ya, sebagian dengan persidangan tatap muka, sebagian lagi selebihnya dilakukan secara elektronik, secara tatap muka. Misalnya dalam hal pelimpahan berkas perkara, kejaksaan masih tetap melimpahkan perkara secara fisik, datang langsung ke PN Tebing Tinggi. Tapi dengan adanya peraturan Mahkamah Agung ini, saya kira mungkin bisa dicoba ya, berkas yang akan dikirimkan cukup di email. Tapi ya sebelumnya berkas fisik mungkin dari penyidik ya yang sudah berbentuk lembaran kertas terlebih dahulu harus di-scan dari lembaran awal hingga akhir. Mungkin butuh waktu juga ya kan dari penuntut umum. Ya, bagaimana tanggapannya dari Pak Edwin? Silakan. Atau dari Pak Jendrato, ada yang mau kita bahas, Pak? Saya kira cukup jelas, Bang. Tapi
Ini mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain, tindak lanjut kemarin itu waktu dihadiri juga Bapak Ketua Pengadilan waktu rapat koordinasi di Polres Tebing Tinggi tentang masalah TAT. Jadi ini ada beberapa tangkapan dari Satres Narkoba, tetapi yang tidak ada barang bukti, tetapi dilimpahkan ke kita untuk asesmen. Tapi mungkin ke depan dari Satres Narkoba, mungkin bisa mereka mendapatkan tersangka di bawah barang bukti 0, sekian. Tentu dari hasil rapat kemarin itu, ini menyimpang Bang ya, ini tentang masalah persidangan, tetapi ini sambil aja nanti untuk kita diskusikan juga, karena ini kesempatan. Kalau ada kira-kira nanti dari Satres Narkoba melimpahkan kepada kita tangkapan yang barang bukti di bawah 0 sekian, sehingga kita laksanakan tim asesmen terpadu. Nah, inilah kesulitan kita nanti setelah kita asesmen, kita kirimkan ke pengadilan, setelah itu mendapatkan penetapan dari pengadilan, dan para pecandu atau para tersangka ini nanti dikemanakan. Nah, ini sulitnya kita dari BNN juga, karena di tempat rehabilitasi yang ada di BNN sudah penuh. Tentu kita, bagaimana cara kita, apakah kira-kira kita ada kesepakatan nanti untuk buat surat secara bersama-sama atau yang penegak hukum ini untuk kepada Bapak Wali Kota untuk menyediakan tempat untuk tempat rehabilitasi. Hanya itu aja dari kami. Tapi kalau untuk acara ini cukup jelas. Artinya kami juga siap kalau umpamanya ada panggilan sebagai saksi, kami siap untuk di tempat kami sudah alat elektronik kami sudah bagus. Demikian Bang, makasih Bang. Baik, terima kasih Bapak. Ya, jadi untuk misalnya ini di luar asesmen yang sudah disinggung ya. Tadi saksi mungkin yang dari saksi penangkap ya, mungkin dari pihak BNN dalam hal ingin memberikan keterangan di kantor BNN Kota Tebing ya, bisa, boleh. Tapi ada hal-hal yang mungkin harus dilengkapi Bapak, seperti perangkat elektroniknya ya, kamera yang langsung berhadapan dengan saksi, kemudian kamera yang menyusut keadaan ruangan tempat saksi memberikan keterangan. Di situ juga harus ada kitab sucinya dan pihak pengawas yang Bapak tunjuk untuk mengawasi proses pemeriksaan atau pengambilan keterangan. Saya kira untuk kebenaran material dari keterangan saksi yang kita periksa, sepanjang perangkat elektronik kita memadai, ya, baik visual, baik audio maupun visual, itu saya kira tidak ada masalah. Toh juga sudah diakomodir di dalam perma ini. Kemarin sebagai informasi, kita juga sudah melakukan pemeriksaan ahli ya. Setelah kita koordinasi dengan pihak kejaksaan, ternyata ahli perkara yang diperiksa ini posisinya domisilinya di Jakarta. Kemudian ahli tersebut minta supaya cukuplah diperiksa di tempat dia berada. Oke, kita akomodir, kita arahkan ke pengadilan tempat atau pengadilan terdekat dari ahli tersebut. Dia mengunjungi PN Jakarta Pusat, kita hubungi petugas di sana, ya. Awalnya ada sedikit kendala, namun bisa kita selesaikan dengan baik. Yang bersangkutan, ahli yang bersangkutan itu dibawa masuk ke ruang sidang, kemudian dilakukan penyumpahan oleh petugas upah, disaksikan juga dengan hakim, ya, tanpa menggunakan perangkat atau pakaian bersidang. Selanjutnya, setelah penyumpahan, yang bersangkutan memberikan pendapatnya, ya, ahlinya memberikan pendapat di ruang sidang atau di gedung pengadilan Jakarta Pusat sana. Jadi memang ini sangat mengefisienkan ya peraturan seperti ini. Jadi tidak perlu lagi repot-repot jauh-jauh datang, apalagi yang bersangkutan di luar kota.
karena resikonya mungkin lebih besar, khususnya resiko tentang tertularnya COVID-19 ini. Oke, dari Pos Jankum ada Pak Utagalun. Terima kasih Pak. Sedikit saja Pak dari Posyankum. Jikalau ada masyarakat yang ingin berkonsultasi atau meminta advis hukum, ya secara WA atau video call aja Pak, atau gimana Pak? Terima kasih Pak. Baik, langsung saja ya saya tanggapi. Perma ini kan mengatur proses mulai dari pelimpahan berkas sampai dengan pemberitahuan putusan. Oke ya. Posisi Posyankum ya, tebing tinggi kan memang berada di kantor pengadilan ya, langsung ya. Untuk masyarakat yang ingin berkonsultasi, saya kira itu tidak ada masalah Pak, baik secara fisik. Kalau dia ingin menghadap langsung, bertemu dengan advokat, ya Pak advokat jaga, itu saya kira boleh saja sepanjang yang bersangkutan memenuhi protokol kesehatan. Kemudian jika konsultasi dilakukan secara elektronik, by phone misalnya atau by elektronik, itu supaya pihak atau masyarakat itu tetap di register. Saya kira ada registernya karena kan ada laporannya ya, berapa atau siapa masyarakat yang sudah berkonsultasi ke Posyankum PN Tebing Tinggi. Saya kira ini sepanjang data-datanya terisi dengan lengkap, dengan baik, saya kira mau secara elektronik maupun tatap muka langsung pun saya kira nggak ada masalah. Mana yang membuat kita nyaman saja Pak, itu yang kita kerjakan. Ada lagi dari Reskrim, bagaimana Pak? Sehat Pak? Selamat pagi Pak Sangkot. Selamat pagi menjelang siang. Memang penjelasan Pak Sangkot cukup jelas dalam hal mengatur tata cara persidangan kita elektronik di PN Tebing Tinggi ini. Cuman sedikit Pak Sangkot masalah persidangan ini. Kadang-kadang nanti ya namanya persidangan kita masalah waktunya kan bisa sampai sore bahkan malam. Ya. Yang terkadang memang yang kita contoh macam di Sergei itu orang Sergei sedang buat elektronik sampai jam 10, jam 11 persidangannya. Ya kalau bisa nanti Pak Sangkot untuk persidangan tebing tinggi ini kita atur aja waktunya supaya lebih lancar dan kita pun mempersiapkan juga fasilitas yang bisa kita siapkan untuk memperlancar persidangan ini Pak Sangkot. Demikian aja Pak Sangkot, Polres siap mengikuti langkah bagusnya kita persidangan di masa pandemi COVID-19. Selamat siang Pak Sangkot. Selamat siang Pak, terima kasih ya untuk masukannya. Jadi langsung saja ya, mungkin ya lapas, lembaga pemasyarakatan atau rutan Kota Tebing Tinggi ya Ibu ya, kan itu menerima tahanan dari 2 pengadilan dan dari 2 Polres ya saya kira. Nah, jadi untuk persidangannya memang ada kesepakatan tidak tertulis antara PN Tebing, PN Serampah, dan pihak lapas. Untuk PN Tebing, kita ambil jadwalnya pagi, siang ke atas itu untuk persidangan PN Serampah. Sempat ada, ya sempat itu saya kira mungkin berjalan beberapa minggu bahwa persidangan bisa dilakukan secara bersamaan. Tapi ternyata hanya sebentar, tidak bisa berlangsung lama. Kembali satu-satu, mungkin masalah fasilitas kali ya yang ada di pihak lapas ya Ibu ya. Seandainya lapas bisa menyediakan 2 perangkat
elektronik dan 2 ruang sidang. Kita dari Rampah dan dari Tebing mungkin bisa melakukan persidangan secara bersamaan. Kemudian tentang saksi-saksi tidak perlu menunggu sampai sore atau bahkan malam hari. Mungkin ini kita akan koordinasikan lagi Bapak ya dan Ibu ya dari Lapas Kota Tebing Tinggi. Kebetulan PN Tebing Tinggi tidak ini ya, persidangan paling lama jam 1 pada umumnya sudah kelar ya. Di luar itu jika PN Serampah sudah masuk jadwalnya ya PN Tebing Tinggi terpaksa mengundurkan diri, apa boleh buat ya kan, kita tidak bisa paksakan juga karena itu sudah hak mereka. Kita tunda untuk jadwal sidang berikutnya. Mungkin ada tanggapan dari lapas bagaimana Bu? Baik, kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi. Ya, Pak Roy gimana kabarnya Pak Roy? Ini sejak pandemi jarang terlihat nih. Sehat Pak Sangkot. Sehat Pak Ketua PN. Siap. Sehat Pak. Sehat Pak. Jadi saya hanya ini aja Pak, hanya sosialisasi ini sangat bagus dengan adanya persidangan online. Kita memang sudah mengikuti perkembangan teknologi yang namanya 4.0, industri 4.0. Inilah sudah kita harus mengikuti semua kan itu. Tapi harapan saya hanya memberikan masukan aja Pak, melalui kesempatan ini ya mudah-mudahan Kominfo mendengar ini semua juga kan itu. Supaya Kominfo bekerja sama dengan provider supaya pelayanan signal untuk internet itu betul-betul sesuai dengan perkembangan teknologi juga. Jadi jangan ada perkembangan teknologi dalam persidangan online, semuanya sekarang sudah dengan online, tapi provider masih minim memberikan fasilitas sinyalnya sesuai dengan 4G kan gitu. Jadi kalau kita melihat 4G itu kan kecepatannya lain. Kalau kita ke luar negeri itu kan kita melihat sinyal-sinyal di luar negeri itu kan begitu cepat. Jadi tidak ada terganggu kan itu. Jadi kalau persidangan online ini, kalau Kominfo bersama dengan provider itu membuat sinyal yang tidak mendukung, nah ini komunikasinya putus-putus. Jadi dengan adanya komunikasi putus-putus ini menjadi prasangka buruk berbagai pihak. Jadi inilah yang kita mau supaya tidak terjadi itu. Jadi persidangan online ini sangat bagus untuk situasi pandemi seperti sekarang ini, ya kita bermohon supaya Kominfo juga mendengar ini. Hanya masukan seperti itu aja, Pak Sangkot. Oke, terima kasih Pak Roy. Salam sehat ya. Kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer. Siap. Gimana Bu Yanti? Ini kayaknya dari mobil nih. Iya, selamat pagi nih Pak, Ibu. Sorry baru bergabung. Ini baru bergabung karena kebetulan HP baru kena copet. Jadi baru ini bisa gabung Pak. Saya ikuti aja dulu ya Pak. Ya, lapor aja ke polisi Bu ya. Ini ada Pak Udah polisi. Pak, udah. Iya. Ini posisi lagi di Polres ya Pak. Oke. Ya, Pak. Makasih Pak. Terima kasih Bu. Wah, di Polres Bu Yanti tapi di mobil. Parkiran mungkin sih. Gimana Pak Abdi? Sehat? Sehat Pak. Terima kasih kami ucapkan pada
Ketua PN telah mengundang kami, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, selamat pagi menjelang siang. Sebentar lagi kita makan siang, yang mau sholat Jumatan ya Pak ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, ada beberapa kendala mungkin yang kita hadapi dalam persidangan, yang secara kebetulan kami dari BBH Indikator adalah sebagai prodio dari PN Tebing Tinggi, ada beberapa kendala, ya, ada beberapa kendala yang kita hadapi. Yang pertama mungkin ini di sini masalah tahanan yang sudah dirapit dari Polres, sementara tahanan itu dalam proses persidangan. Nah, ketika dia dimasukkan ke LP, dipindahkan ke LP, di karantina, itu tidak boleh dikeluarkan. Jadi ini kan menghambat proses. Sementara setelah dirapit, yang dari Polres atau dari polsek-polsek itu dinyatakan non-reaktif, mengapa harus mesti dikarantina kembali? Nah, jadi proses persidangan itu terganggu. Kadang ada yang menunggu putusan sampai ditunda sampai 2 minggu. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, ya, itu di persidangan tentang pemeriksaan alat bukti. Sebagaimana yang kami hadapi, yang umumnya 87% persidangan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Prodio itu adalah narkoba. Itu telah kami kira 87, sekian persen. Nah, di sini ada kendalanya tentang pemeriksaan alat bukti. Alat bukti berupa sabu. Barang bukti Pak ya. Ya. Iya. Jadi di sini karena secara virtual kita sebagai penasihat hukum Prodio Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak bisa melihat fisik daripada narkoba itu sendiri. Nah, apakah yang dilihatkan itu adalah betul narkoba atau diduga tidak narkoba? Di situ kendalanya. Jadi kami minta mungkin di sini untuk pemeriksaan bukti, memohon kepada majelis hakim atau dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk pemeriksaan bukti, kami mohon untuk secara langsung itu bisa kita bersidang di ruang sidang. Untuk sementara ini dulu, mungkin ada 2 atau 3 lagi pertanyaan nanti Pak. Kalau nanti dia Pak. Terima kasih, selamat siang. Baik ya, terima kasih kepada Pak Abdi. Ini ada dari lapas langsung ya. Mungkin kita bisa minta keterangannya ya, Bapak dari lapas, tentang kebijakan karantina. Bagaimanapun ya, kami dari pengadilan tetap menghargai kebijakan yang sudah diambil. Pada prinsipnya ya, keselamatan, kesehatan tahanan atau kita peserta sidang itu lebih diutamakan. Ya, tapi bagaimana teknis di LP mungkin bisa kita langsung dengar dari pihak lapas sendiri. Monggo Pak, silakan Pak. Dari LBH sesuai dengan prosedur protokol kesehatan setelah masuk ke dalam lembaga pemesanan kasus Tebing Tinggi, semuanya kita isolasikan, kita karantinakan selama 14 hari sesuai dengan protokol. Hal tersebut kita ambil, kenapa? Karena di dalam lapas Tebing Tinggi ini saat ini berisi sekitar 1.412 orang yang harus kita jaga keamanannya dari kondisi pandemi COVID-19 saat ini.
Hal ini berlaku untuk seluruh lapas rutan di seluruh Indonesia. Memang menjadi kendala ketika dalam persidangan. Tapi kami berusaha ketika sidang-sidang yang sifatnya penting, contohnya sidang-sidang saksi atau tuntutan atau dakwaan, mungkin kita akan berusaha untuk menghadirkan dengan menggunakan masker dan juga sarung tangan. Kami berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri untuk tetap membawa alat masker dan tangan sehingga kita bisa menghadirkan si terdakwa tersebut. Tetapi memang yang jadi masalahnya rapid test memang sudah ada. Kita ketahui bersama, kami ada tim medis di dalam lapas Tebing Tinggi ini. Menurut tim medis kami, hasil rapid sendiri tidak menjadi ukuran menjadi seseorang itu bebas daripada COVID selain hasil swab. Tetapi kita juga tetap melakukan protokol kesehatan 14 hari. Setelah 14 hari kita upayakan kita kembalikan ke blok. Jadi mungkin itu saja dari kami, Pak. Tambahan dari kami. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Pak dari Lapas ya, Bapak ya. Ya, kita sama-sama paham saya kira, mengingat banyaknya manusia atau tahanan di lapas yang berada dalam suatu ruangan mungkin relatif kecil, sempit ya. Nah, jika tertular satu, wah, mungkin potensi untuk menyebar itu sangat besar. Jika itu terjadi, tambah repot urusannya ya. Tidak hanya persidangan satu tahanan saja yang terkendala, mungkin tahanan-tahanan yang lain juga menjadi terkendala dan tertunda. Ya, tentang karantina ya atau isolasi ya, itu 2 minggu ya Bapak ya, 2 minggu. Mungkin saya tidak tahu gimana pastinya di EP sendiri, tapi sudah disampaikan juga bahwa persidangan yang dianggap menarik perhatian itu diupayakan tetap dilakukan dengan standar kesehatan dari pemerintah. Kemudian saya mau bertanya juga nih Pak, kira-kira sudah atau kapan ini tahanan bisa dibawa keluar untuk persidangan? Misalnya dia persidangan dilakukan di kantor kejaksaan misalnya. Sudah ada belum kebijakan itu? Untuk sampai saat ini kita masih melakukan persidangan secara online. Kita belum ada petunjuk lanjutan kita bisa melaksanakannya di luar lapas, karena memang saat ini kondisi di luar juga pandemik ini makin menjadi-jadi. Jadi kami juga saat ini masih melakukan penutupan seluruhnya, termasuk bukan hanya persidangan, bahkan kunjungan segala macam kita stop semuanya. Kita hanya menerima kunjungan penerimaan barang dan juga kunjungan berbasis video call yang ada di lapas. Jadi memang sampai saat ini belum ada petunjuk ataupun arahan dari Kementerian Hukum dan HAM maupun dari kantor wilayah maupun direktorat yang membolehkan untuk narapidana untuk keluar, karena terkait dengan isi di dalam lapas sendiri dan juga bahayanya jika pandemi ini atau virus ini masuk ke dalam lapas, ini bisa jadi bencana yang luar biasa dengan pola hidup yang ada di dalam yang saling berdempet-dempetan dengan overkapasitas. Tentunya ini penyebarannya jadi bisa lebih cepat dari yang kita bayangkan. Mungkin itu dari kami, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bapak ya. Kemudian tentang ini ya, pertanyaan kedua, pemeriksaan barang bukti ya terkait perkara narkotika. Nah, ini untuk memastikan ya atau otentifikasi barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Ya, barang bukti yang diajukan berupa sabu, apakah itu sabu betulan atau bukan, begitu ya Pak Abdi ya. Oke, ini mana dari pihak kejaksaan udah
Hilang nih. Ini ya, KN tebing tinggi. Ya, baik, saya tanggapi aja dulu ya. Ini mungkin sifatnya bukan memutuskan ya, mungkin hanya tanggapan aja. Tidak lanjutnya nanti bisa kita bahas lebih detail, lebih rinci. Kembali ke peraturan ini ya, bahkan sebelum peraturan ini berlaku pun Perma ini kita memang sudah menerapkan persidangan secara elektronik. Tentu ada kekurangan-kekurangan yang timbul dari persidangan secara elektronik tentang pemeriksaan barang bukti narkotika. Oke, apakah itu betulan atau bukan atau rekayasa gitulah ya. Oke. Memang kalau mau memeriksa secara ini, secara kasat mata, ya saya pribadi ya, secara kasat mata pun seandainya kristal atau serbuk kristal itu diperlihatkan kepada saya pun nggak tahu itu sabu, Ajinomoto, tawas, garam atau apa. Ya karena saya nggak pernah ngikuti pelatihan tentang narkotika, khususnya tentang sabu. Entahlah kalau yang lain-lain. Kemudian bahwa tentang hasil pemeriksaan terhadap barang bukti sabu toh sudah tertuang di dalam hasil lapor ya. Lapor kalau di Sumut ini dari Polda ya. Itu merupakan dokumen otentik dan dianggap benar ya, keabsahannya sepanjang bisa dibuktikan sebaliknya. Baik tentang jenis narkotikanya maupun beratnya juga sudah tertuang ya. Misalnya berapa gram atau kiloan gitu juga sudah tertuang berdasarkan hasil penimbangan dari pegadaian. Ya. Tapi ya mungkin kalau ada seperti kesepakatan untuk perkara-perkara tertentu mungkin bisa kita bicarakan baik dari pihak pengadilan, penasihat hukum dan pihak kejaksaan. Mungkin persidangan bisa kita langsungkan secara tatap muka, tapi tahanannya tetap di dalam rutan karena bagaimanapun rutan belum bisa mengeluarkan tahanannya ya. Berarti untuk kepentingan tahanan terdakwa itu diwakili oleh penasihat hukum atau kuasanya. Bisa nanti barang bukti atau sampelnya bisa dibawa ke persidangan secara langsung. Tapi ya harus memenuhi protokol kesehatan. Tapi itu kita harus bicarakan lebih ini lagi ya untuk kasus per kasus saya kira begitu. Ya, karena kita juga melihat beberapa persidangan di daerah lain juga dilakukan secara langsung, secara tatap mata, dan itu juga tidak melanggar peraturan. Toh memang seperti itu yang sudah kita lakukan sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Itu ya Pak Abdi ya. Iya, kalau ada. Terima kasih ya kepada terima kasih kepada partisipan. Saya rasa sudah cukup ya. Saya cuma menambahkan juga enggak lah. Cuman menjawab terkait dari Pak Jendrato ya. Mungkin nanti kita ada bikin aja Pak forumnya seperti ini aja, kita Zoom meeting, kita rapat,
kita undang, kita bagikan linknya ke Pemda supaya kita dorong lah kepada Pemda membuat panti rehab untuk yang assessment, terkait assessment itu. Karena di pasal 128 Undang-Undang Narkoba juga bisa, tidak terbukti dia ditetapkan rehab juga bisa oleh majelis hakim. Itu ya, biar yang kedua, Kominfo, provider jaringan. Itu sudah upayakan kemarin. Malah kita nggak pakai Zoom kemarin. Kita pakai Jitsi, aplikasi Jitsi yang kemudian kita install di server untuk keamanannya. Untuk jaringannya kita tarik kabel seluruhan dari PN ke LP ke kejaksaan, gimana supaya jaringan itu baik. Ya sudah kita lakukan semua. Langkah berikutnya memang kalau fasilitas ini ada ikut campur lah dari penguasa ya. Kemudian terkait LP tadi, LP sebelum ini kita lakukan, sebelumnya kita sudah ada kesepakatan bersama MOU karena tidak bisa lagi saya menjalankan kebijakan atasan saya, kejaksaan menjalankan kebijaksanaan Polres menjalankan kebijaksanaan Kapolri. Jadi negara kacau ini. Jadi kita mendorong itu, kita kemarin duduk bareng tanpa melanggar satupun SOP. Tidak ada SOP kita langgar, kita duduk bareng kemarin. Cuman teknisnya yang kita sepakati kemarin. Ya, teknisnya yang kita sepakati kemarin. Jadi tidak ada ini lagi. Termasuk LP ya, LP di situ. LP tidak boleh menolak penahanan. Ya. Tapi siapapun dia tunduk kepada instansi SOP masing-masing instansi. Jadi misalnya terdakwa tersangka yang mau diminta mau dititipkan ke LP punya SOP sendiri, itu kita rumuskan di dalam kesepakatan. Ya, bukan menolak namanya itu. Jadi dia harus rapid dulu, dia harus periksa dulu, dia harus jaga, itu semua kita tuangkan bentuk kesepakatan kemarin. Itu ya, jadi dalam bentuk kesepakatan. Untuk barang bukti untuk dari Pak ini ya, Pak Abdi ya, barang bukti sama seperti penjelasan dari Pak Pemakalah ya. Jadi dalam sosialisasi tadi kita juga sudah disosialisasikan. Terserah kalau Pak PH-nya, kalau advokatnya kan sebagai perpanjangan dari terdakwa. Kalau merasa keyakinan itu kurang, silahkan dari kejaksaan sidangnya. Ya, karena BB sejak sosialisasi ini tidak kita terima lagi di pengadilan. Kami menolak pelimpahan barang bukti. Gitu ya. Jadi tidak ada kecuali penolakan terhadap sidang elektronik ini. Ya, jadi kita BB silahkan barang bukti. Ini semua ya, saya kembalikan ke ajasnya bahwa kita CJS, Criminal Justice System, siapapun yang terlibat dalam sistem penegakan persidangan perkara pidana ini, sistem persidangan perkara pidana ini adalah mencari kebenaran material sebagai sistem persidangan perkara pidana sebagai suatu sistem, maka kita sebagai subsistem harus mendukung sistem ini supaya penegakan hukum berkeadilan ini bisa dicapai.
Ya, bagaimana kita sebagai struktur hukum ini bisa mendukung sistem ini supaya baik. Jangan merugikan terdakwa. Ya, kita tekankan dalam kesepakatan bersama kemarin, semua bentuk kesepakatan ini tidak boleh melanggar hak-hak terdakwa. Itu kita sepakati. Ya. Jadi nanti susulan dari sini, nanti kami akan kirim surat kepada lembaga terkait untuk mengirimkan alamat elektroniknya masing-masing. Ya, biar kita jalankan ini. Karena kita tidak bisa, itu bukan saya, tidak bisa lagi. Perkara pidana, acara pemeriksaannya ada 3. Acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan singkat. Untuk acara pemeriksaan cepat, tidak ada melibatkan jaksa. Jadi tolong telekonferensinya daringnya dari LP, dari kejaksaan, dari kepolisian. Ya, mau dari polsek silahkan. Nanti kami minta ya alamatnya. Untuk acara pemeriksaan cepat, terdakwa tidak usah dibawa lagi ke pengadilan, kami akan tolak. Silahkan dari sana daringnya kemari. Ya, kalau mau surat tertulis nanti kami kirimkan surat tertulis. Gitu ya. Jadi acara pemeriksaan biasa yang kita sebutkan tadi, yang sudah kita sosialisasikan tadi, itu acara pemeriksaan biasa. Acara pemeriksaan singkat sama seperti acara pemeriksaan biasa. Untuk acara pemeriksaan cepat sesuai hasil kesepakatan kita kemarin, tetap berkas tetap di sana. Cuman berkas yang kemarin. Terdakwanya tetap di kepolisian. Sidang di situ. Jadi sidang ada 2 kameranya, kamera yang ke arah terdakwa dan kamera yang ke arah ke ruangan terdakwa. Ya, di mana terdakwa memberikan keterangannya, di situ ada kamera untuk ruangan. Itu tujuannya sebagai ajas bahwa saksi, bahwa terdakwa itu tidak dibawa penekanan. Dalam kaitannya lagi, ini sidang terbuka dan tertutup. Yang kita sebut ini juga ada persidangan tertutup untuk umum. Ya. Persidangan tertutup untuk umum sudah dijelaskan tadi. Jadi tidak usah kita bahas lagi, kita harus sepakat di sini ya, jangan lagi kita mempermasalahkan kalau ada penolakan. Gitu ya. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk Pak Kepala BNN, Pak Jenderal itu, saya tunggu undangannya, Pak. Saya tunggu undangannya, baru kita rumuskan untuk yang asesmen terpadu. Demikian ya, saya ucapkan. Siap Pak Ketua, dilaksanakan Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Jenderal. Terima kasih kepada partisipan. Saya mengucapkan terima kasih. Sekaligus saya permohon maaf ya, jika ada kesalahan dan kekurangan sarana prasarana. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi telah kita dengarkan sosialisasi mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah membagikan ilmunya, dan juga terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang telah memfasilitasi acara sosialisasi hari ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah menyaksikan acara sosialisasi pada hari ini. Di sini saya selaku moderator undur diri dan mengucapkan mohon maaf apabila ada terdapat salah perkataan maupun penyampaian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meeting. Oke, mana nasi kotaknya? Wah, mantap Ki. Kenapa enggak?
share slide-nya. Nggak bisa Pak, nggak support dia. Iya, di chat nggak bisa. Di 10 kamu bisa. Nasi kotak untuk apa yang nggak ada lagi nih? Balas private ke Mas Yudo. Ada nggak nasi kotak lagi nih? Dikirim ke emailnya masing-masing. Ya kan Bu Floren? Ya. Dikirim ke emailnya masing-masing nasi kotaknya. Kira filenya tadi. Ya rupanya nasi kotaknya. Iya nasi kotaknya dikirim ke email masing-masing. Oh email masing-masing. Virtual ya Pak. Pak nasi kotaknya online juga ya Pak. Iya online. Oke, thank you ya. Oke Pak. Oke, stop ya. Mati dulu lah, kita penasaran kita mau ngomong apa. Udah.